Kayaknya ini akan ada dua tahap ya kalau saya lihat ya. Tahap pertama tahun 2022 itu sampai akhir tahun mungkin overall kenaikan suku bunga 50 basis poin. Lalu kemudian di tahun depan di kuartal 1 saya kira akan naik lagi 50 basis poin. Jadi total 1% ya kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga juga utamanya untuk meredam dampak inflasi lah, kira-kira begitu. Ya, dengan kenaikan yang Anda perkirakan untuk Bank Indonesia, apakah dunia usaha akan mengerem ekspansi karena suku bunga yang naik? Ya, saya kira kalau kita lihat data dari perbankan ya, pertumbuhan kredit kan masih belasan persen ya. Saya kira ini pertumbuhan yang cukup baik gitu. Kalau sekarang kan isunya kalau 2 tahun terakhir kan corona ya, terpukulnya sektor real itu gitu. Nah sekarang udah mulai pulih, jadi saya kira sangat sayang kalau ketika ekonomi mulai pulih setelah corona 2 tahun terus kemudian tidak ekspansi ya. Justru ini kesempatan memberikan kredit. Saya kira kalau kenaikan 1% tidak akan memukul sektor real. Jadi lebih baik mempertahankan penyaluran kredit gitu Mbak. Ya, tapi pendanaannya akan mahal ya Pak kalau dilakukan normalisasi kebijakan ini? Ya, saya kira mungkin yang impact yang diharapkan dari pelaku usaha mungkin relaksasi dari OJK ya, karena 2 tahun terakhir kan memang dapatkan relaksasi untuk pembayaran bunga gitu ya dari perbankan gitu ya, baik jangka waktu yang dipanjangkan maupun tingkat bunga yang dibayarkannya yang lebih rendah gitu. Jadi saya kira untuk mendukung ekspansi ini relaksasi sebaiknya tetap diberikan ya oleh pihak OJK ya, karena masih ada kenaikan suku bunga yang 1% ini gitu. Lantas bagaimana Pak kesiapan sektor real untuk hadapi normalisasi moneter ini? Seberapa kuat sih sektor yang sensitif seperti otomotif dan juga properti menghadapi ini? Daya beli kan juga akan tertekan Pak. Iya, ini pertanyaan menarik ya, daya beli akan tertekan ya. Memang kalau kita lihat dampaknya pasti ke pertumbuhan ekonomi akan menurun ya, mungkin sampai 0,5% pertumbuhan ekonomi turun. Nah, untuk mengcounter penurunan ini konsumsi harus diperkuat gitu ya. Jadi saya kira ini harus didukung nih penguatan konsumen ya, karena ada program dari pemerintah minimal yang saya tahu 2 ya, satu yang BLT gitu ya, bantuan langsung tunai itu untuk 20 juta masyarakat, lalu kemudian untuk yang subsidi upah untuk 15 juta masyarakat gitu ya. Total ada 35 triliun. Nah ini 35 triliun ini mudah-mudahan bisa ya minimal meredam ya, meskipun sifatnya sementara hanya 6 bulan saja gitu. Jadi ada konsumsi di masyarakat 35 triliun. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penahan ya pertumbuhan ekonomi gitu. Baik, lantas outlook Anda Pak untuk sektor otomotif dan juga properti akankah tertekan atau mulai membaik? Kalau properti dan otomotif harusnya sudah mulai membaik ya, karena hantaman paling tinggi di sektor otomotif sama properti itu kan karena corona ya gitu, dan sekarang coronanya sudah mulai pulih gitu. Jadi harusnya pihak perbankan tetap mensupport ya kredit konsumer ya, baik KPR maupun multi finance ya gitu. Tapi yang paling penting juga mudah-mudahan ada relaksasi ya di sektor ini ya dari OJK ya. Lantas sumber dananya dari mana Pak kira-kira Pak agar perusahaan bisa ekspansi? Sebenarnya kalau kita melihat yang paling utama itu pasti dari perbankan ya, perbankan dan dari multi finance. Jadi sumbernya dari loan Pak. Makanya kredit, penyaluran kredit tetap harus dipertahankan tumbuh double digit ya, gitu untuk membantu sektor properti dan otomotif ini Pak. Selain itu juga Pak, sektor perbankan ini juga menjadi sorotan karena dampak normalisasi akan menyedot likuiditas, belum lagi fasilitas restrukturisasi kredit yang akan dihilangkan. Bagaimana resiko likuiditas dan kredit bermasalah di tahun 2023? Iya, karena di tahun 2023 ini masih ibaratnya ada impact ya, 3 bulan lah, terutama setelah kenaikan BBM itu akan ada impactnya yang langsung berasa. Jadi sebaiknya relaksasi tetap dilanjutkan untuk tahun depan gitu. Saya sih menyarankannya demikian ya, untuk membantu sektor perbankan ya gitu.
Kredit perbankan Pak juga sudah tumbuh 11%-an nih, apakah akan berdampak begitu Pak normalisasi kebijakan moneter pada fungsi intermediasi? Ya, kembali lagi, sekarang ini bank lagi banjir likuiditas dari masyarakat ya, gitu. Jadi kalau kita lihat eh, banjir likuiditas dari masyarakat ini yang bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan kredit ke perbankan. Jadi saatnya sudah tidak terlalu hati-hati lah gitu kan. Kalau kemarin mungkin lebih hati-hati karena ada corona ya 2 tahun terakhir, tapi kedepannya saya kira sudah mulai pulih ya. Saya ngelihat angka dari pertumbuhan GDP di sektor konsumsi ya, itu yang aneka industri makanan dan transportasi udah mulai meningkat gitu. Jadi pertumbuhan di sektor ini sebaiknya tetap disokong gitu ya oleh perbankan gitu, karena memang sumber uangnya ada gitu. Bank-bank sekarang kan banjir likuiditas ya. Tadi Anda menyebutkan sebelumnya soal relaksasi Pak Hanif, ini resiko besar apa Pak jika tidak dilakukan relaksasi? Ya kalau tidak dilakukan relaksasi, misalnya kredit macet naik gitu ya Mbak ya. Kalau kredit macet naik kan otomatis menggerus modal ya. Kalau menggerus modal artinya pertumbuhan kreditnya jadi dikurangin gitu. Kalau dikasih relaksasi kan kredit macetnya akan turun gitu. Kemana sih Pak kalau arah ada investasi? kredit macet, Ya. Arah investasi Pak di tengah normalisasi kebijakan moneter, cost of fund yang tinggi, sektor apa yang kira-kira cukup resilien? Ya kalau berbicara sektor resilient udah pasti sektor komoditas ya, terutama batu bara lah ya, yang naik 4 kali lipat gitu. Kalau saya lihat perusahaan-perusahaan batu bara tuh marginnya cukup tinggi ya, 40%-an gitu, dan orientasinya ke ekspor ya. Saya kira itu sektor yang sangat tidak akan terganggu ya gitu. Baik, bagaimana dengan resiko capital outflow Pak Hanif? Kemana nih stance Bank Indonesia? Haruskah menaikkan suku bunga seperti perkiraan Anda? Kalau capital outflow sih rasanya tidak Mbak ya gitu. Rupiah kita pasti akan tahan di bawah 15.000 karena neraca perdagangan kita kan masih surplus ya, sekitar 5 miliar US dollar gitu ya, hampir per bulannya gitu. Kalau kita lihat mungkin total bisa 500 triliun. Jadi ancaman capital outflow-nya sih nggak ada sih kalau saya lihat ya. Ini lebih untuk meredam inflasi aja kenaikan suku bunga ini. Akibat kenaikan BBM ya. Karena BBM kita kan naiknya Pertalite sama diesel itu 30%-an ya. Itu kita lihat ke inflasi akan ngehit sekitar 1,5%. Jadi kalau angka inflasi itu diperkirakan 4,5%, ya bisa menyentuh ke 6% gitu. Kira-kira begitu. Baik, satu pertanyaan lagi Pak Hanif, ini kira-kira sentimen apa yang dinanti oleh para investor untuk aset-aset beresiko seperti saham? Nah, kalau saham kembali lagi ya, setelah kenaikan suku bunga itu mungkin setelah itu pelan-pelan inflasi akan easing down gitu ya. Mungkin dari angka tadi 6% akan mulai turun lagi ke 5% dan turun ke 4% gitu. Jadi mulai bargain hunting lah di aset-aset yang berisiko ya gitu, dan obligasi juga sama ya, kemungkinan kan udah makin flat ya antara jangka pendek dan jangka panjang gitu, artinya udah mulai bisa masuk juga gitu ke investasi obligasi ya. Kalau nggak berani ya paling di jangka pendek dulu gitu. Kenapa? Karena setelah ini selesai saya kira nanti akan ada rally yang cukup signifikan baik di pasar